Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi berikutnya setelah yang tadi tentang kisi-kisi dan soal, itu adalah tentang alat evaluasi. Alat evaluasi, kira-kira apa yang ada di benak kalian melihat dua kata ini? Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Alat evaluasi, apa tuh kira-kira? Alat untuk melakukan Pengukur penilaian kemampuan siswa. semacam tes. Alat untuk melakukan penilaian, untuk mengukur kemampuan siswa. Iya, good. Nah, kita berangkat dari pengertian alat evaluasi. Alat evaluasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tujuan secara lebih efektif dan efisien. Ini menurut Dr. Suharsi Milarikunto. Saya lupa nulisin nama beliau. Nah, kata alat bisa juga disebut dengan instrumen. Jadi kalau kalian menemukan instrumen evaluasi, oh berarti itu maksudnya alat evaluasi. Itu masih framing istilahnya bahasa Sundanya ya. Oke, jadi alat evaluasi adalah sebuah alat. Nah, misalkan kita mau makan buah, mau dipotong, berarti kita membutuhkan sebuah alat. Apa alatnya? Pisau. Contohnya seperti itu. Kalau kita ingin mengevaluasi, ingin mengetahui kegiatan kita berarti membutuhkan sebuah alat. Nah, ya. Alat evaluasi itu, kita sebagai evaluator yang melakukan evaluasi, itu membutuhkan sebuah teknik untuk menggunakan alat-alat ini. Kita membutuhkan teknik. Teknik yang pertama teknik itu ada dua, ada teknik non-tes dan juga ada teknik tes. Ya, kita berdasar satu persatu. Dari teknik non-tes dulu, artinya kita mengevaluasi sesuatu tapi bukan dalam rangka mengetes. Intinya seperti itu. Saya ingin mengetahui tentang Safira, tapi saya bukan mengetes Safira, bukan. Karena saya ingin mengetahui kepribadian Safira itu seperti apa. Teknik yang saya gunakan itu saya menggunakan teknik non-tes, artinya saya tidak mengetes Safira, kecuali saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan Safira mengenai materi seni musik misalkan. Berarti saya membutuhkan sebuah teknik, yaitu teknik tes, menguji Safira. Nah, yang pertama adalah skala bertingkat. Skala bertingkat itu menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka untuk menggambarkan keberadaan karakteristik suatu pernyataan. Nah, contoh ini adalah contoh skala bertingkat, ya. Guru ingin mengetahui misalkan atau evaluator ingin mengetahui kecenderungan seseorang terhadap jenis kesenian tertentu. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan di sini ada keterangan-keterangannya. Jadi kalau misalkan saya disuguhkan dengan kalimat seperti ini, apa jawaban saya? Ya, saya ingin mengecek misal saya ingin mengecek pendapat Nur Aini atau pemikiran Nur Aini tentang tentang kalimat ini. Seseorang terhadap kesenian tertentu. Nur Aini bebas mau milih yang mana, ini sesuai dengan pemahaman Nur Aini, sesuai dengan hati Nur Aini. Dan seterusnya ya. Ini contoh soal skala bertingkat. Ya. Oke. Berikutnya ada yang namanya kuesioner. Kalian pasti sering dengar kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau namanya responden. Ada dua macam, yaitu kuesioner tertutup dan juga kuesioner terbuka. Nah, intinya kuesioner itu berupa pertanyaan. Kalau misalkan kuesioner apa dulu tulisannya? Oke. Kalau misalkan kuesioner tertutup, itu adalah kuesioner pertanyaannya sudah disusun oleh evaluator, sehingga responden itu tinggal memilih jawabannya. Jadi evaluator sudah memberikan option-optionnya. Contohnya, Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kuesioner tertutup yang atas.
Ya, di sini sudah disajikan pilihan-pilihan jawaban dan responden tinggal memilih. Misalkan contoh ada pertanyaan, tingkat pendidikan yang sekarang Anda ikuti adalah perguruan tinggi, tinggal di checklist. Berarti itu masuknya ke kuesioner tertutup. Nah, kemungkinan sih pasti kalian pernah mengisi seperti ini. Lalu kalau kuesioner terbuka, itu kuesioner terbuka berbeda dengan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka itu meminta sebuah pendapat dari responden. Kalau yang atas, responden itu hanya tinggal memilih, ya, dia hanya memilih saya perguruan tinggi, top, udah sampai situ. Dia tidak usah menjelaskan saya perguruan tinggi di sini, saya sekian. Tapi kalau kuesioner terbuka itu pertanyaan yang jawabannya itu adalah pendapat dari responden. Contohnya yang ini, misal nih ada kalimat seperti ini. Untuk membimbing mahasiswa ke arah terbiasa membaca buku-buku asing, maka sebaiknya setiap dosen menunjuk buku asing sebagai salah satu buku wajib. Bagaimana pendapat saudara? Jawab. Nah, di sini responden akan menjawab sesuai dengan pendapat dia sendiri. Oke, itu kuesioner. Sorry, tadi di sini. Jadi kan ini skala bertingkat, ada yang seperti ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada yang seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini, contoh skala bertingkat untuk menilai untuk menilai sikap siswa. Kalau kita ingin menilai sikap siswa, kita bisa lihat contohnya aspeknya seperti ini. Kita tentukan sendiri, misalkan nama siswanya siapa? Denny, kelas 3. Pada waktunya, kalian ya. Oke, sering, rapi dalam berpakaian kadang-kadang, rapi dalam menulis dan mengerjakan pekerjaan, tidak pernah, menjaga kebersihan badan, tidak pernah,